Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Apoteker Risa Maninda Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, selaku narasumber pelatihan keempat PPSSC 2021. Yang saya hormati Saudari Felicia Evelyn selaku Kasema FFKM UP. Dan yang saya hormati para teman-teman panitia PPSSC serta seluruh peserta kegiatan PPSSC yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang dilimpahkannya, sehingga kita dapat berkumpul kembali secara daring dalam rangka pelatihan PPSSC yang keempat dengan topik hipertensi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Elvira Safitri selaku moderator pada hari ini akan memandu sesi pelatihan ini sampai dengan selesai. Di sini mungkin adik-adik semua mungkin sudah pernah ya untuk membahas ataupun untuk membaca terkait dengan hipertensi, apa itu hipertensi. Nah, di sini saya ingin sharing juga pada presentasi hari ini itu saya di sini menggunakan beberapa guideline ya. Jadi di sini kalau misalnya adik-adik semua ingin nanti ingin mendalami lebih dalam lagi karena kan waktunya juga cukup padat ya dan ini juga sudah sudah cukup telat. Jadi kalau misalnya ingin membaca lebih lanjut, kalau misalnya belum puas nih dengan hari ini, nanti boleh nanti dibaca lagi dari beberapa guideline yang ada pada sore hari ini yang saya tampilkan. Nah di sini saya menggunakan beberapa guideline-nya itu adalah yang pertama adalah pedoman pelayanan kefarmasian pada hipertensi. Nah, ini dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2019. Nanti boleh di-searching di googling itu ada sih nanti bisa di-download juga. Kemudian juga di sini nanti kita akan menggunakan juga beberapa guideline dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Nah, selain dari Kemenkes ternyata juga Perhimpunan Dokter Hipertensi itu juga membuat suatu guideline terkait dengan konsensus penata laksanaan hipertensi ya. Ini sama-sama di tahun 2019 ya, masih cukup baru. Kemudian GNC ya, ada yang pernah mendengar istilah GNC di sini? Ya, mungkin sering mendengar kalau misalnya kita membahas terkait dengan hipertensi, biasanya nanti ada Joint National Committee ya atau JNC. Nah, di sini yang terbaru mungkin di sini saya menggunakan yang JNC 8 ya, yang di tahun 2014. Nah, kemudian ada dari ACC dan AH, yaitu adalah American College of Cardiology atau American Heart Association. Ya, ini juga bisa menjadi guideline dalam penata laksanaan hipertensi atau yang dari Eropa. Ya, Eropa itu ada ISC dan ESH. Ya, nanti bisa nanti di googling lagi apa itu sih yang disampaikan oleh saya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hipertensi. Kita masuk dulu nih ke pendahuluan hipertensi itu apa sih ya. Jadi hipertensi itu mungkin kalau misalnya bisa diartikan, jadi kalau misalnya seseorang itu memiliki tekanan darahnya itu adalah besar dari 140 ya, atau tekanan darah diastoliknya adalah besar dari 90 ya. Nah, biasanya itu bisa masuk ke kategori masuk ke hipertensi ya. Tapi untuk hipertensi sendiri itu nanti akan ada beberapa grade ya, ada beberapa tingkatan. Ada yang grading 1, 2, dan 3. Ya, nanti akan kita lihat lagi nih apa sih yang dimaksud hipertensi yang grade 1, grade 2, dan grade 3. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah suatu tekanan darahnya itu adalah melewati dari batas normalnya. Nah, biasanya seseorang bisa dikatakan hipertensi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan secara berulang. Ya, jadi kalau misalnya baru sekali nih, sekali dites itu baru sekali tekanan darahnya di atas dari normal, nah biasanya itu akan ditunggu beberapa waktu lagi untuk dicek lagi. Jika dalam kurun waktu tertentu atau beberapa kali pengulangan ternyata masih di atas dari normal, nah itu baru bisa dikatakan hipertensi ya. Karena banyak sekali yang menjadi penyebab dari tingginya tekanan darah, bisa karena stres ya, atau misalnya setelah olahraga ya. Jadi kalau misalnya hanya sekali pengukuran, kemudian juga tidak bisa dikatakan kalau seseorang menderita hipertensi ya. Jadi harus dalam beberapa kali pemeriksaan berulang. Nah, gejala umumnya di sini itu biasanya adalah pusing, gangguan penglihatan ataupun sakit kepala. Ya, ini adalah gejala umum untuk hipertensi. Nah, di sini juga kita lihat nih apa aja sih faktor risiko dari hipertensi. Ya, jadi faktor risiko dari hipertensi yang pertama adalah jenis kelamin. Ya, kenapa jenis kelamin menjadi faktor risiko dari hipertensi? Ternyata menurut beberapa penelitian
itu jenis kelamin pria itu lebih tinggi angka kejadian hipertensinya dibandingkan pada wanita, ya. Namun pada saat seorang wanita itu nanti sudah mencapai masa menopause, ya, itu biasanya lebih rentan terkena hipertensi, ya. Jadi kalau misalnya pada usia sampai rentang 50 tahun itu lebih tinggi angka kejadiannya pada pria. Nah, kemudian usia, ya, semakin bertambahnya usia biasanya akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, ya. Kemudian apalagi riwayat keluarga, ya, riwayat keluarga, adakah riwayat keluarga yang yang menderita hipertensi atau misalnya yang gangguan kardiovaskular yang berkaitan dengan jantung, bisa itu penyakit jantung koroner ataupun misalnya beberapa resiko-resiko yang kaitannya dengan jantung, ya, biasa akan meningkatkan resiko dari terjadinya hipertensi. Atau misalnya merokok, ya, merokok juga menjadi salah satu faktor resiko, ya. Jadi orang-orang merokok akan tinggi faktor resikonya. Nah, ini biasanya untuk merokok nanti bisa kita kaitkan ke pemberian konselingnya, ya. Jadi pada saat memberikan konseling mungkin nanti bisa disampaikan untuk mengurangi merokok, ya, atau berhenti merokok, ya. Kemudian kolesterol total, asam urat, diabetes ataupun obesitas, ya, biasanya juga meningkatkan terjadinya hipertensi. Kemudian juga faktor psikososial, ya, biasanya juga meningkatkan terjadinya hipertensi, ya. Ini adalah klasifikasi hipertensi menurut ESC, ya, tadi, ya. Nah, di sini tadi saya sampaikan kalau misalnya hipertensi itu ada beberapa grade atau derajat, ya. Jadi kalau misalnya yang antara rentang 140 sampai 159 itu masuk ke derajat 1, ya. Nanti untuk derajat 2 itu adalah 160 sampai 179. Kemudian derajat 3 itu adalah besar dari 180, ya. Kalau ini menurut yang tadi yang guideline dari Eropa, ya. Nah, kita lihat lagi yang dari Amerika, ya, American Heart Association atau kita sebut dengan AHA, ya, AHA. Nah, di sini yang height-nya itu masuk dari 130 sampai 139. Ya, ini sudah stage 1. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan guideline nanti bisa dipilih salah satunya, ya, yang mana. Jadi kalau misalnya yang tadi grade satunya adalah dimulai dari 140, ya. Kalau misalnya di Amerika itu dari 130 udah masuk ke derajat 1 atau stage 1, ya. Kemudian yang stage 2 itu adalah yang 140 ke atas. Nah, lebih dari 180 sama-sama yang derajat 3 atau yang krisis, ya. Oke, di sini juga diastoliknya juga menjadi menjadi patokan juga, ya. Jadi dari berapa sih diastoliknya? Kalau misalnya di atas dari 90 itu biasanya juga sudah masuk ke derajat dari hipertensi, ya. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab, ya, hipertensi primer. Jadi biasanya yang menjadi paling banyak kasusnya adalah yang primer, ya. Yang primer ini biasanya tadi dipengaruhi oleh faktor risiko yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi faktor misalnya riwayat keluarga ataupun misalnya karena jenis kelamin, usia, itu adalah yang primer biasanya. Tapi untuk penyebab pastinya sebenarnya tidak diketahui. Jadi mungkin kaitannya nanti dengan faktor risiko tadi yang sudah dipaparkan. Kemudian yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Ya, hipertensi sekunder yang pertama adalah hipertensi renal, ya. Jadi biasanya adanya gangguan pada renalnya atau ginjalnya. Kemudian yang kedua hipertensi hormonal, ya, ini adalah beberapa penyakit yang sindrom yang biasanya kaitan dengan hormonal, ya. Jadi misalnya sindrom androgenital, ya, yang dia itu menyebabkan perubahan dari angiotensinogen, ya. Jadi perubahan dari angiotensinogen mungkin ada yang pernah belajar patofisiologi, ya. Jadi kalau angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu biasa akan terjadi vasokonstriksi. Nah, itulah yang terjadi pada sindroma androgenital. Jadi dia ada gangguan pada angiotensinogennya, ya. Makanya biasanya curah jantungnya menjadi lebih tinggi, ya, makanya terjadilah hipertensi. Dan juga ini beberapa penyakit lainnya, ya, sindrom Conn, Cushing syndrome, ya, atau kontrasepsi oral, ya. Kontrasepsi oral ini dia meningkatkan natrium, ya, menjadi retensi natrium. Makanya biasanya pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral
itu riskan atau menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi, ya hipertensi sekunder. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih kepada Ibu Reisa telah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta, sehingga kami juga dapat lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan hipertensi. Dan sedikit menyimpulkan, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Reisa, hipertensi ini merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 110 mm hidrogirum atau tekanan sistolik sedikitnya 90 mm hidrogirum. Secara hipertensi ini memang dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahan, kategori tekanan darah maupun secara etiologinya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa gejala-gejala sering ditemukan pada penderita hipertensi itu sendiri adalah mulai dari pusing, gangguan penglihatan, sakit kepala, atau bahkan sampai menurunnya kesadaran. Di kalangan medis tentunya hipertensi ini masih menjadi suatu silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam, karena kita tahu penderita hipertensi ini umumnya tidak mengalami gejala yang seperti signifikan, namun tiba-tiba tekanan darahnya sudah terlalu tinggi atau bahkan sudah mengancam nyawa itu sendiri. Dan hipertensi ini tidak hanya dapat merugikan pasien, tetapi juga membahayakan keselamatan dari pasien itu sendiri, khususnya dalam hal pengobatan pasien. Apoteker dalam hal ini tentunya dapat berperan nyata dalam pencegahan terjadinya kesalahan pengobatan melalui kolaborasi dengan dokter, pasien, maupun tenaga kesehatan lainnya. Dan di sisi lain, apoteker juga dapat berperan penting untuk dapat memberikan konseling, meningkatkan kepatuhan minum obat, dan memberikan edukasi terkait intervensi gaya hidup secara menyeluruh kepada pasien sebagai upaya peningkatan kualitas hidup pasien. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reisa atas penyampaian materi terkait hipertensi pada hari ini. Dan sebagai rasa terima kasih kepada Ibu Reisa, kami akan menyampaikan sedikit kenang-kenangan untuk Ibu. Silakan kepada Saudari Afifah untuk dapat share screen. Terima kasih. Baik, sesi dokumentasi akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reisa. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga ilmu dan informasi terkait hipertensi ini dapat kita pahami secara meluas, dan dapat diaplikasikan secara mendalam oleh kami sebagai akademisi untuk masyarakat umum juga. Dan sebelum kita menutup acara hari ini, akan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, kami mohon kepada teman-teman peserta untuk dapat menyalakan fitur kamera terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman media publikasi untuk dapat melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih. Dan terakhir, saya Elvira Safitri selaku moderator pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila selama pelatihan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami sangat menerima berkritik dan saran untuk pelatihan-pelatihan yang akan datang. Sampai jumpa pada sesi post stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Reisa maupun teman-teman, dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruang. Terima kasih. Oke, terima kasih panitia semua.